Ini akuku. Kok punyaku? Direbut, dirampas, diambil, dihina, dicaci, dimaki. Di situ dikatakan wala yabinu laka tauhiduk illa idza kharajta anka, tidak akan yabin yazhar, tidak akan terzahir. Apa? Tidak akan terzahir kepadamu apa? Tauhiduka, pengesaan bahwa zat adalah datang majla zat Allah, sifat juga sifat Allah datangnya. Ini surahnya saja, fi'il Allah, karya pun karya Allah. Coba syariat untuk memahami tauhid ini, Rasulullah bersabda, anta wa maluka li abik, kamu dengan karyamu, hasil usahamu itu milik bapakmu. Sudah sejak dini Islam syariah mendoktrin tauhid martabat. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Nah ini kan bahwa kita dan perbuatan kita adalah dari Allah, milik Allah. Maka wala yabinu laka tauhiduka illa idza kharajta anka. Tauhid ini kan tadi syirik. Syirik lawannya tauhid. Syirik yang menonjol artinya dirimu ada. Maka ini tauhidmu, artinya Allah yang ada, Allah yang dominan, Allah yang agung, bahwa semua dari Allah itu tauhid, tidak akan nampak kepadamu, melainkan idza kharajta anka, setelah kamu keluar daripada dirimu sendiri. Pengakuan keluar dari pengakuan hakiki. Adaku diadakan atau mazhar penjelmaan, katakan dari sifat ada Allah. Sifat-sifat yang ada padaku adalah mazhar, apa mazhar namanya? Mazhar jelmaan sifat, bukan jelmaan zat. Jelmaan sifat Allah. Kita melihat sebetulnya sifat Allah melihat seperti cahaya begini. Sifat itu seperti cahaya. Tetapi Allah musawwir, pembentuk, maka dibentuk manusia maka dapat sinar melihat. Sinar begini kita bentuk-bentuk. Allah alam itu kan umpama saja. Jadi yang kita miliki bagian kecil daripada seluruh sifat melihat Allah. Kalau sudah dicabut sifat itu, kita nggak bisa mencarinya di mana-mana. Begitu juga mendengar, Allah yang mendengar, bukan kita. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia punya sifat, maka ditunjukkan kepada manusia. Manusia punya dengar. Itu ayat Allah. Diakui oleh dia, ini syiriknya. Tetapi kalau diakui ini Allah, itu namanya tauhid. Maka kamu keluar dari pengakuan itu. Jadi tidak ada yang tidak dari Allah. Kalau sudah mulai adanya kita dan sifatnya kita ini dari Allah, maka yang datang kepada kita. Dan sesuatu yang datang kepada kita melainkan ada unsurnya di diri kita. Jika tidak, maka itu namanya zalim. Orang yang namanya menyangsi itu mesti disesuaikan dengan kapasiti keberadaan, kondisi orang. Itulah orang adil. Apalagi Allah. Contoh kita dibakar di api neraka. Kalau tidak ada unsur api di dalam diri kita, maka Allah zalim. Sebetulnya yang maksudnya dibakar bahwa unsur api jasad dan rohani yang dalam diri kita nyalakan sendiri, yaitu maksiat.
Maka enggak ada. Ya. Jika Allah ini makhluk bakar, nah ini berarti zalim. Tidak. Contoh, orang tidak kerasan, tidak betah, tidak selesa, oh rasa neraka. Nah, perempuan jika dimadu, oh panasnya luar biasa. Dan itu kan nggak diapa-apain itu, nggak dipukul, nggak diapa, tapi bisa gila, bisa. Kalau saja dia menyalakan unsur imannya nggak kerasa, karena menyalakan unsur awatifnya, unsur syaitonnya, unsur nafsunya, unsur karakter dalam dirinya. Perempuan kan tidak kuat di madu itu, adalah emosional saja. Sebetulnya karakternya kuat, emosinya tinggi. Tapi kalau yang kuat, ya karena karakternya kuat. Ini contoh kan yang gampang, jangan yang susah-susah, yang langsung terasa gitu contoh. Nah itu keluar dari diri kita. Maka seseorang jika bersama takdir, dia akan mendapatkan dua hal. Pertama, kelembutan datangnya takdir, dan kedua selalu mendapat ibrah, pelajaran dari semua peristiwa. Seseorang jika bersama takdir, dia akan mendapat dua keuntungan. Pertama, bahwa dia mendapat kelembutan dari Allah akan turunnya takdir yang menimpa dia. Jadi lembut rasanya. Yang kedua, dia mendapat pelajaran. Berapa banyak orang dikasih musibah tidak mendapat pelajaran karena dia tidak bersama takdir hidupnya. Apalagi merasakan musibah itu ringan, enggak, malah berat karena dia tidak bersama takdir. Allah berfirman, innahu ala kulli syai'in qadir. Maknanya orang mencipta ini karena qadir, mampu. Berarti alam ini min kudratillah. Kudrah dari takdir, takdir. Alam ini adalah takdir Allah. Berarti takdir ini dari kudrah, dari sifat kudrah. Ya, alam ini takdir, dan takdir itu dari sifat kudrah. Orangnya disebut qadir, innahu ala kulli syai'in qadir. Takdir, kudrah sifatnya, namanya jadi qadir. Kudrah ini mesti keluar dari iradah. Orang meskipun mampu, kalau tanah tidak keluar kemampuannya, kena tanah. Ada orang pandai ukir, coba lakukan ukiran tanah, dan tidak keluar kemampuannya. Tapi kalau dia mau, nah iradah, keluar kudrahnya, maka jadilah takdir. Ini semua takdir Allah, berarti keluar dari kudrah. Kudrah itu keluar dari iradah, maka tidak ada yang tidak Allah inginkan. Maka jangan tidak mengatakan tidak takdir. Kalau dia mengatakan takdir, maka dia bersama kudrah. Orang yang bersama kudrah akan Allah kasih kekuatan untuk menerima kudrah itu, dan dikasih kepahaman untuk memahami ibrahnya. Itulah yang Allah kehendaki orang yang dapat menjadi. Nah, iradah itu mesti dari ilmu. Masa si Allah nggak tahu? Masa ada? Kita setiap ingin mesti tahu. Kita saja, setiap yang kita inginkan kita tahu. Orang yang bijak tentunya, standarnya orang yang bijak, bukan orang yang tak bijak. Manusia yang bijak, manusia yang bijaksana, yang pandai, mesti kalau dia menginginkan sesuatu, berarti dia telah mengetahui sesuatu itu.
Maka jika Allah itu yang maha sempurna, maka keinginan Allah keluar dari ilmunya. Maka tidak ada yang tidak Allah ketahui, ya, dan tidak ada yang tidak dari kehendak Allah. Karena tidak ada di dunia ini adalah ya, yang tidak dari kudrah Allah. Itulah takdir. Kulluka syirkun khafi wa la yabinu laka tauhiduka illa idza kharajta anka. Maka keluar dari dirimu. Keluar dari dirimu, lari ke Allah. Kan tauhid. Maka disuruh fafirru ila Allah, larilah ke Allah. Bahkan disuruh ittabi' sabila man anaba ilaihi, ikuti orang yang telah kembali kepadaku. Baik. Ini tauhid baru nampak kalau kita kecilkan diri, keluar dari diri kita. Baru nampak tauhid Allah. Maka Rasulullah SAW ketika sampai ke Mi'raj, Rasulullah sedar, karena yang pergi ke Mi'raj jasad dan ruhnya, sedar bahwa dia amat sangat sempurna. Dan itu dia sedari juga bukan dari dirinya tetapi dari Allah. Maka Nabi tawadu, bahkan Rasul mutawadhi'in Rasulullah, karena dia tahu bahwa dirinya sempurna. Kita ini sudah sempurna, disempurnakan dengan sifat Tuhan, mampu menanggulangi sifat-sifat fisik ini. Dan yang terdapat dalam diri kita unsur syahwaniyah, syaitaniyah, sabuiyah dan hayawaniyah. Baik. Fakullama akhlasta, jika engkau sudah bersih dari pengakuan dirimu, sudah bertauhid, karena ikhlas maknanya tauhid. Surah Al-Ikhlas disebut surah tauhid. Qul huwallahu ahad, sudah bukan sekedar wahdaniyah lagi, bukan sekedar wahid, ahad. Katakanlah bahwa qul huwa Allah, nama zatnya, bukan disebut lagi nama-nama sifat. Bahwasanya dia itu namanya Allah. Huwa itu zat. Bahwa katakanlah zat itu namanya Allah, yaitu tunggal. Tunggal tak ada lawannya. Kalau satu setengah dua. Kalau esa menunjukkan banyak yang terpusat kepada satu. Tapi kalau tunggal tidak ada lawannya lagi. Tunggal sudah. Maka dikatakan surah Al-Ikhlas disebabkan bunyi qul huwallahu ahad. Fakullama akhlasta, jika engkau telah sanggup mengesahkan dan sampai ke tingkat tunggal Allah yakshif laka annahu huwa, baru nampak kepadamu bahwa ternyata semua itu adalah huwa Allah ahad. La anta, tidak ada keikutsertaan kita sama sekali, tak ada. Orang akan dipaksa yang oleh Allah makhluk ini akan tunduk kepada Allah dengan dua, tau'an dengan sukarela, wa karha dengan terpaksa.
Ada orang insaf sadar kembali ke agama karena setelah ditabrak kereta, kupingnya hilang, hidungnya hancur, giginya rusak, tangannya putus, baru dia kembali ke Allah. Itu namanya kembalinya karena terpaksa. Ada yang terpaksa sudah tua, 70, 80 baru, ternyata semua dari. Ada yang pun tidak sempat di akhirat, akhirnya di mana? Tetap Allah tunjukkan kekuasaan. Maka jika kita selesaikan sekarang yang akhlasna, sekarang juga kita diberitahu oleh Allah secara zauq bahwa Allah tak ada yang lain. Al-Quran ini ayat. Tadi kan kita cerita di luar Al-Quran ayat yang tersirat. Al-Quran ini ayat Allah, dan itu pun ayat Allah, tidak akan bertentangan ayat ini dengan ayat itu. Jika ada terjadi sesuatu, bukan kita untuk mengambil ayat ini dan membenci itu. Kata Al-Quran dia fasik. Wah, fasik. Dia Allah berarti. Mestinya subhanallah ada ayatnya. Bagaimana kalau dia itu saya? Ya Allah. Oh, tetapi dia yang fasik, saya yang tidak. Berarti saya diberi kehormatan oleh Allah. Loh, kok kenapa saya tahu? Allah tunjukkan dia fasik di depan saya, maksiat. Oh, berarti Allah hormati saya untuk menjadi tempat penjelmaan sifat hidayah Allah. Terima kasih Allah, saya akan dakwah kepada dia. Ini adalah syariah ibadah, bukan Tuhan. Oh musibah sabar. Oh anugerah syukur. Tapi orang loh, kenapa dia itu? Kita tengok jiran kita, oh rumahnya dicat baru, oh mobilnya baru, baju baru lagi. Semua beli apa dia? Orang sibuk dengan tetangganya jiran. Oh kok istrinya baru lagi? Ada yang gitu. Semua orang malir, sakit. Nah, maka jika dia tahu ayat Allah, tengok apa yang terjadi. Subhanallah, betul kata Al-Quran. Tidak ada yang terjadi pada dirimu dan pada orang lain, semuanya dari Allah. Kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah. Maka tidak ada orang melihat sesuatu apapun membencinya. Di Indonesia ada ulama namanya Agim, begitu poligami muridnya berhenti semua. Wah, ternyata Ustaz poligami itu. Kenapa? Kan ada ayatnya kan. Itu ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Tinggal oh iya Allah, selesai. Tapi karena syariatnya syariat hawa nafsu, baca ayat untuk hina orang. Dan itu juga ayat Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Itu yang disebut oleh orang sufi syariat hawa, bukan syariat Allah. Menghukumkan juga berdasarkan hawa nafsu, bukan menurut hukum yang diingini oleh Allah. Maka orang yang sehat itu adalah orang yang mengenal Allah. Selesai. Ini namanya akhlasna yakshif laka annahu huwa Allah. Maka setiap saat kita merasa kembali kepada diri kita. Apa? Makhluk yang unsuriyahnya adalah unsuriyah makhluk yang jika unsuriyah akan mengaku bahwa dia merasa bahwa ini aku. Mata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika kan mengaku. Aku. Malaikat ketika Allah nyatakan mau menciptakan manusia, bukan hanya menghina manusia, mengaku dirinya bersih. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu.
Nah kan sama kurang ajarnya di depan Allah. Tetapi kurang ajar di sini unsuriyah. Maka kita pun tidak akan melepaskan unsuriyah kita. Rasa memiliki, rasa, dan itulah hidup perang. Perang terhadap diri sendiri. Ada aduwik, kamu seorang nafsu kabaina jambain. Udah ini ibadah, ini hidup. Di surga nggak ada cash apa-apa lagi. Di akhirat bebas. Semuanya mutlak berada dalam hakikat. Di Al-Quran yang dikatakan bahwa hari ini adalah fabasaruka hadid. Matamu nampak hakikat. Semua tema hakikat. Enggak ada yang enggak Allah baru di akhirat. Di dunia ini hijab. Dan kita juga hijab bagi diri kita. Dan ini unsuriyah dan tidak keluar dari unsuriyah ini. Makanya dikatakan yakshib laka annahu huwa la anta. Akhirnya apa? Fatastaghfiru minka. Engkau akan beristighfar dari dirimu. Engkau akan beristighfar dari dirimu, ya Allah. Malaikat aja beristighfar dari dirinya. Karena ini unsuriyah. Inilah cara Allah menunjukkan tanda-tandanya bahwa tidak ada yang berdiri sendiri, semuanya adalah dari Allah. Inilah cara Allah untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada diri kita. Itu sebabnya manusia itu menjadi makhluk yang paling mulia, karena manusia itu adalah umpama manusia dengan alam ini di sisi Allah umpama mata ini bagi kita di semua anggota tubuh. Kita menggunakan untuk tahu pakai mata, untuk tahu diri kita hantar pakai mata. Begitu juga Allah untuk mengenalkan dirinya melalui manusia. Manusia itu ainullah, disebut ainul insan. Maka manusia adalah umpama mata bagi tubuh dia, bagi manusia dengan anggota tubuh umpama mata. Nah, manusia ini umpama mata di sisi alam ini, di sisi alam ini ya, bagi Allah adalah umpama mata di sisi semua tubuh ini bagi diri kita sendiri. Nah, kita istighfar kepada diri dari diri kita. Astagfiruka minka anta. Allah. Sudah. Lalu kemudian wa kullama wahadta. Jika engkau sudah dapat mengesahkan Allah, semua zat dari Allah, sifat semua dari Allah sudah, bana laka syirik, baru merasa syirik. Karena kita selalu tidak dapat keluar dari unsuriyah ini. Syirik, kalau enggak